Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa sama-sama meskipun lewat online dalam keadaan seperti ini. Alhamdulillah kita bisa meneruskan pelajaran kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita lakukan pada saat ini. Dan sebagaimana biasanya kita akan sama-sama belajar mata pelajaran fikih ya. Dan tidak berubah, buku yang akan kita gunakan juga sama seperti yang terdahulu, yaitu adalah matan Abi Syuja atau matan Al-Ghayah wa Taqrib. Insyaallah kita akan memulai semester ini dengan atau dalam pembahasan yang masih berkaitan dengan salat, yang mana insyaallah kita akan mulai dari pasal yang berkaitan dengan pembatal-pembatal salat. Saya ulangi, mohon dibuka bukunya semuanya, pasal yang berkaitan dengan pembatal-pembatal salat. Ya, sekali lagi Ustaz ulangi, mohon dibuka bukunya. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pasal yang berkaitan dengan pembatal-pembatal salat. Dan insyaallah kita akan langsung masuk kepada pembahasan yang berkaitan dengan pembatal-pembatal salat. Ustaz akan bacakan bahasa Arabnya dan nanti Ustaz akan jelaskan satu persatu yang berkaitan dengan pembahasan ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam pembahasan yang berkaitan dengan pembatal-pembatal salat. Penulis mengatakan faslun walladzi yubtilus shalah 11 syai'a. Pasal yang membatalkan salat ada 11 perkara. Pasal yang membatalkan salat ada 11 perkara. Dan yang dimaksudkan dengan membatalkan sholat adalah yang apabila terjadi pada seorang yang sedang sholat, berarti dia sholatnya batal dan harus mengulang kembali dari awal. Ini yang disebut dengan pembatal sholat. Ya, pembatal salat. Ustaz ulangi, yang dimaksud dengan pembatal salat adalah yang apabila terjadi pada seseorang yang sedang mengerjakan salat, maka berarti salatnya batal dan harus mengulang kembali dari awal. Kita akan sebutkan satu persatu sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, walladzi yubtilus salata 11 syai'a. Yang membatalkan salat ada 11 perkara. Ada 11 perkara. Perhatikan, yang membatalkan salat ada berapa? 11 perkara. Yang pertama adalah al-kalamul amdu. Al-kalamul amdu. Apa yang dimaksud dengan al-kalamul amdu? Yaitu adalah berbicara dengan sengaja. Ustaz ulangi, al-kalamul amdu, yaitu berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja. Ini nomor satu. Apa yang dimaksud dengan berbicara? Ya, apa yang dimaksud dengan berbicara?
adalah mengeluarkan kata atau kalimat yang bisa difahami oleh orang yang mendengarnya. Saya ulangi, apa yang dimaksud dengan berbicara dalam pembahasan pembatal sholat, yaitu adalah mengeluarkan kalimat atau kata yang apabila didengar oleh orang lain maka akan bisa dipahami. Seperti misalnya di dalam bahasa Arab, khudh, ambillah, ya, atau qi, lindungilah. Ini termasuk meskipun cuman sekedar satu huruf saja. Meskipun cuman sekedar satu huruf saja. Dan ini sudah termasuk dari berbicara yang kalau seandainya difahami maka atau kalau seandainya diucapkan maka akan bisa difahami oleh orang yang mendengarnya, maka ini sudah termasuk ke dalam perkara yang membatalkan sholat, ya. Meskipun cuman sekedar satu kata atau meskipun cuman sekedar satu huruf, kalau seandainya bisa difahami maka itu termasuk yang membatalkan sholat. Nah, berbicara di dalam sholat ada dua jenis. Saya ulangi, berbicara di dalam sholat ada dua jenis. Yang pertama, perhatikan di sini, ini perinciannya. Berbicara, ya, berbicara cara di dalam sholat itu ada dua jenis. Yang pertama, ada orang yang berbicara dengan sengaja. Ada orang yang berbicara dengan sengaja. Perhatikan, dengan sengaja. Ini disebut dengan al-kalamul amdu. Al-kalamul amdu. Atau berbicara dan dia sengaja sadar bahwa dia sedang dalam keadaan sholat. Yang demikian, berbicara dengan sengaja, ini baik sedikit atau banyak, maka termasuk dari pembatal sholat. Saya ulangi, sedikit ataupun banyak, maka ini termasuk yang akan membatalkan sholat. Jika dilakukan dengan sengaja, dalam keadaan sadar, bahwa dia sedang dalam keadaan sholat. Berarti hukumnya, ini di sini kita tulis, ya, hukumnya banyak ataupun sedikit, sholatnya batal. Ini banyak ataupun sedikit, banyak ataupun sedikit, maka hukumnya sholatnya batal. Sampai sini bisa dimengerti? Angkat tangan kalau bisa dimengerti. Baik. Yang berikutnya, ada jenis berbicara yang kedua, yaitu adalah berbicara dalam keadaan tidak sengaja atau dalam keadaan lupa. Dalam keadaan lupa. Apa yang dimaksud berbicara dalam keadaan lupa di dalam sholat? Yaitu maksudnya adalah dia tidak sadar atau dia lupa kalau dia sedang dalam keadaan sholat. Dia lupa atau tidak sadar bahwa dia sedang dalam keadaan sholat. Atau dia mengira bahwa dia sudah keluar dari sholat. Jadi dia kelupaan kalau dia sedang dalam keadaan sholat. Atau dia mengira bahwa sholat yang dilakukannya telah usai sehingga dia berbicara. Maka yang demikian ini hukumnya adalah apabila
Ya, hukumnya bila dalam keadaan lupa, bila yang diucapkannya atau berbicaranya banyak, maka sholatnya batal. Namun apabila yang diucapkannya sedikit, artinya yang diucapkannya, kata-katanya, kalimatnya itu tidak banyak, maka sholatnya tidak batal. Baik. Seperti yang pernah terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan perawi menyatakan antara sholat zuhur atau sholat asar. Jadi kejadiannya ini antara sholat zuhur atau sholat asar. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur atau sholat asar yang semestinya dilakukan 4 rakaat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat 2 rakaat pertama beliau langsung salam. Maka pada saat itu diingatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Dzul Yadaini. Beliau bertanya kepada Rasulullah setelah 2 rakaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salam. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah SAW pada saat itu masih dalam keadaan tempat duduk beliau setelah selesai sholat. Maka beliau bertanya, Anasita am qusiratis shalah, wahai Rasulullah, apakah engkau sedang lupa ataukah memang sholat itu sudah diperpendek yang aslinya sholat zuhur atau sholat asar 4 rakaat hanya menjadi 2 rakaat saja? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak, aku tidak lupa dan aku juga tidak sedang dalam keadaan mengqasar sholat atau tidak sedang dalam keadaan menjadikan sholat itu 2 rakaat. Maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, apa yang dimaksudkan oleh Dzul Yadaini? Maka kata para sahabatnya, benar wahai Rasulullah, Dzul Yadaini bertanya dalam keadaan dia benar, artinya engkau sholatnya cuma 2 rakaat. Rasulullah pada saat itu lupa. Nah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melanjutkan sholatnya, jadi tidak mengulangi dari awal. Jadi setelah selesai salam, kemudian Rasulullah SAW sujud sahwi. Nah, di sini anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, kita lihat Rasulullah SAW mengira sholat sudah selesai, sehingga beliau salam 2 rakaat, kemudian berbincang dengan para sahabatnya. Namun yang dibincangkan oleh Rasulullah pada saat itu tidak banyak, sehingga Rasulullah tidak membatalkan sholatnya dan meneruskan yang sisa yang belum dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Ini pembatal yang pertama. Jadi Ustaz ulangi sekali lagi. Pembatal yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Dan berbicara di dalam sholat itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah jika berbicaranya dengan sengaja, maka kalimat atau kata yang diucapkan baik banyak ataupun sedikit, ini termasuk yang akan membatalkan sholat. Adapun apabila jenis yang kedua, seseorang berbicara dalam sholat dalam keadaan lupa atau dalam keadaan dia mengira sholat telah usai sehingga dia berbicara pada saat itu, maka ada 2 kemungkinan. Jika yang diucapkannya atau jika yang dibicarakannya banyak, maka berarti sholatnya batal. Namun apabila yang dibicarakannya hanya sedikit saja, sebagaimana tadi yang dilakukan oleh Rasulullah hanya beberapa kalimat saja, maka tidak membatalkan sholat. Bisa dimengerti sampai sini? Angkat tangan kalau bisa dimengerti. Baik. Ya, sekarang kita lanjut kepada pembatal yang kedua. Kita lanjut kepada pembatal yang kedua.
Baik, sekarang kita lanjut kepada pembatal yang kedua. Pembatal yang kedua di dalam pembahasan pembatal-pembatal salat yang disebutkan oleh penulis adalah yang kedua, tadi yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Yang kedua adalah disebutkan al-amalul katsir. Al-amalul katsiru. Apa maksudnya al-amalul katsiru? Yaitu bergerak. Gerak dengan gerakan yang banyak. Kan yang banyak. Ini termasuk dari pembatal sholat. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan nggak? Ana bisa minta spidol. Ya. Ya. Baik, yang kedua adalah al-amalu al-katsiru, bergerak dengan gerakan yang banyak. Ya. Sudah? Baik. Kita lanjutkan, bergerak dengan gerakan yang banyak. Dan di sini kita harus tahu bahwa kriteria gerakan yang membatalkan sholat itu berarti yang pertama gerakannya banyak, banyak. Yang kedua gerakannya beruntun. Gerakannya beruntun. Apa yang dimaksud dengan banyak dan beruntun? Artinya kita melakukan gerakan yang banyak dalam satu kali keadaan. Misal seperti seseorang yang berjalan dalam keadaan sholat, kemudian berputar-putar mengelilingi masjid misalnya. Atau berputar-putar, berjalan, banyak langkahnya sampai misalnya 20-30 langkah, sampai banyak gerakannya dalam satu keadaan. Berbeda misalnya dengan seseorang yang melangkah, tapi di rakaat pertama dia satu langkah, rakaat kedua dia satu langkah lagi, rakaat ketiga misalnya dia dua langkah, rakaat keempat misalnya dia dua langkah. Maka ini berarti tidak termasuk beruntun. Ya, bisa dimengerti sampai sini? Baik, kita lanjutkan. Ya, ini berarti ini syarat gerakan itu membatalkan sholat. Jadi bergerak dengan gerakan yang banyak dan beruntun. Berarti kalau seandainya gerakannya sedikit atau gerakannya tidak beruntun, maka tidak membatalkan sholat. Seperti misalnya dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika beliau dalam keadaan sholat, lalu kemudian diberitahukan oleh Jibril alaihi salam bahwa di alas kaki beliau terdapat najis atau terdapat kotoran, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sholat melepaskan alas kaki beliau. Nah, ini kan melepaskan alas kaki itu tidak membutuhkan banyak gerakan, sehingga itu tidak termasuk ke dalam perkara yang membatalkan sholat. Ya. Dan ini sama, baik sengaja atau lupa. Berbeda tadi dengan berbicara, kita bedakan antara yang sengaja dengan lupa. Kalau bergerak
Ini sama. Jika gerakannya banyak dan beruntun, baik dalam keadaan sengaja ataupun lupa, maka hukumnya sama, yaitu batal sholatnya. Batal sholatnya. Ya. Ya. Sudah bisa dimengerti? Baik. Tadi kita katakan bahwasanya jika gerakannya itu sedikit, tidak banyak, maka dia tidak membatalkan sholat. Tapi ada satu keadaan, apabila meskipun gerakannya sedikit, tidak banyak, namun dia tetap akan membatalkan sholat. Yaitu apabila gerakan yang dilakukan oleh seseorang yang sedang dalam keadaan sholat, itu min jinsis sholah, atau bagian dari sholat. Misal seperti seseorang yang sudah sujud 2 kali dalam 1 rakaat, dia sujud misalnya pada rakaat pertama pada sholat subuh, harusnya dia sujud 2 kali, dengan sengaja dia tambah 1 sujud lagi. Berarti yang mestinya sujudnya 2 kali ditambah menjadi 3 kali. Dan ini meskipun gerakan sujud itu tidak terlalu banyak, tetap membatalkan dan salat. Jika tambahannya adalah dari bagian gerakan-gerakan salat dan dilakukan dengan sengaja. Meskipun sedikit, ini tetap akan membatalkan salat. Misal seseorang yang salat subuh, dia sudah sujud 2 kali, lalu dengan sengaja dia menambah sujud 1 kali lagi, maka ini membatalkan sholat meskipun gerakannya sedikit, apalagi yang ditambah adalah banyak. Seperti misalnya sujudnya ditambahnya sampai 5 kali, ini banyak. Maka ini termasuk dari yang membatalkan sholat. Baik, sudah dimengerti? Bisa? Angkat tangan. Oke, Ustaz ulangi sekali lagi biar jelas. Ustaz ulangi sekali lagi biar jelas. Bahwa di antara pembatal sholat yang kedua yang disebutkan oleh penulis adalah bergerak dengan gerakan yang banyak dan dengan gerakan yang beruntun. Banyak dan beruntun. Ya. Dan di dalam masalah bergerak, baik dalam keadaan sengaja ataupun lupa, ini tetap terhitung sebagai pembatal sholat jika gerakannya banyak dan beruntun. Sengaja ataupun dalam keadaan lupa tetap membatalkan sholat. Bagaimana kalau seandainya gerakannya sedikit atau tidak beruntun? Gerakan yang sedikit dan tidak beruntun tidak membatalkan sholat. Namun apabila yang sedikit atau tidak beruntun itu adalah dari jenis gerakan sholat, seperti menambah sujud dengan sengaja atau menambah ruku dengan sengaja, maka meskipun sedikit dan tidak beruntun, dia termasuk juga yang akan membatalkan sholat. Baik, bisa dimengerti? Ini 2 pembatal sholat. Sudah? Sekarang kita lanjut kepada pembatal sholat yang berikutnya. Yang ketiga, pembatal sholat yang ketiga adalah hadas. Hadas. Baik itu hadas kecil, baik itu hadas kecil, seperti contohnya buang angin contohnya, seperti contohnya buang air kecil, seperti contohnya buang air besar. Ini termasuk hadas kecil yang apabila terjadi
pada saat kita sholat, maka sholat kita terhitung batal dan harus kita bersuci terlebih dahulu kemudian mengulangi sholat dari awal, bukan melanjutkan yang ketinggalan. Jadi mengulangi dari awal. Misal kita dalam keadaan sholat subuh, di rakaat pertama sudah selesai, lalu kemudian kita buang angin, kentut pada saat sholat, lalu setelah itu kita berwudu, maka yang harus kita lakukan adalah mengulangi sholat subuhnya dari rakaat yang pertama, bukan melanjutkan dari rakaat yang kedua. Nah, dari rakaat yang pertama. Ini hadas kecil. Ya. Contoh yang berikutnya, ya, buang angin, buang air kecil atau buang air besar. Lalu kemudian yang berikutnya, yang pertama hadas besar, seperti misalnya janabah dalam keadaan sholat, misalnya dia kemudian junub, atau misalnya seorang wanita dalam keadaan sholat tiba-tiba turun darah haidnya, maka ini berarti langsung membatalkan sholat. Ya, ini yang ketiga. Sudah? Oke. Dan hadas ini perlu kita pahami bersama, tidak ada perbedaan antara sengaja atau tidak sengaja. Sengaja ataupun tidak sengaja. Kedua-duanya sama-sama tetap akan membatalkan sholat apabila ini termasuk dalam kategori hadas. Ya. Baik, kita lanjut. Ini yang ketiga, yang keempat, kemudian yang berikutnya. Yang keempat, disebutkan di dalam kitab wa hudutsun najasati. Hudutsun najasati. Terkena najis dalam keadaan sedang sholat. Satu lagi, terkena najis dalam keadaan sedang sholat, maka ini termasuk di dalam yang membatalkan sholat. Sebagai contoh, misalnya dalam keadaan kita sholat, lalu kemudian adik kecil kita yang sudah makan makanan selain daripada ASI, kencing di sarung kita. Sementara kalau seandainya kita harus lepas, maka akan terbuka aurat kita. Maka saat itu berarti sholat kita batal. Sholat kita batal. Ya, baik. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya najisnya sedikit sampai mungkin tidak terlihat atau tidak kita sadari? Maka apabila najisnya sedikit atau mungkin tidak terlihat oleh kita, maka dia tidak membatalkan sholat. Dia tidak membatalkan sholat. Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, Rasulullah SAW pernah suatu ketika pada saat beliau sholat, lalu kemudian diberitahukan oleh Jibril alaihissalam bahwa di alas kaki beliau terdapat kotoran atau najis, sehingga dilepaskan oleh Rasulullah SAW dan sholatnya tetap dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Atau misalnya seseorang yang sedang sholat tapi hanya sedikit saja, seperti misalnya lalat mengeluarkan kotoran, maka itu tidak menjadi masalah dan tidak termasuk dari pembatal wudu. Ya, ya, sudah bisa dimengerti. Sekarang ada masalah. Bagaimana kalau seandainya kita terkena najis, tapi di bagian yang kalau kita lepas aurat kita tidak akan terlihat, dan langsung kita lepas pada saat kita terkena najis. Misal seperti kita terkena najis,
di peci kita. Terkena najis di peci kita, lalu kemudian langsung pada saat kita menyadari kita terkena najis, langsung kita lepas pecinya. Maka ini tidak membatalkan sholat. Maka tidak membatalkan sholat. Karena langsung dilepas, dan yang dilepas adalah tidak berpengaruh kepada terbukanya aurat. Ya, maka ini tidak termasuk dari yang membatalkan sholat. Ya. Sudah? Bisa dimengerti? Angkat tangan kalau bisa dimengerti. Baik. Sekarang kita lanjut kepada pembatal salat yang kelima. Disebutkan inkishaful aurati. Terbukanya aurat. Terbukanya aurat yang harus ditutupi pada saat sholat. Terbukanya aurat yang harus ditutupi pada saat sholat. Ya. Dan terbukanya aurat pada saat kita sedang sholat, ini membatalkan sholat apabila dilakukan dengan sengaja. Apabila dilakukan dengan sengaja. Sebenarnya yang pertama keadaannya adalah apabila dilakukan dengan sengaja. Ini langsung membatalkan sholat meskipun hanya sebentar saja dan langsung ditutupi. Meskipun hanya sebentar saja dan langsung ditutupi. Misal seperti seseorang yang sedang sholat, dia sengaja garuk-garuk di bagian pahanya sampai mengangkat sarungnya sampai ke atas, sampai terbuka bagian pahanya, maka ini termasuk dari yang membatalkan sholat. Meskipun hanya sebentar saja kemudian langsung ditutupi. Meskipun hanya sebentar saja dan langsung ditutupi, tetap batal sholatnya. Batal. Meskipun langsung ditutupi saat itu juga. Baik, yang kedua, kalau seandainya terbukanya aurat ini tidak sengaja, misal seperti seseorang yang sedang sholat di tempat yang anginnya sangat kencang, kemudian setelah itu pada saat dia sholat, tiba-tiba anginnya meniup sarungnya sampai terbuka bagian aurat yang harus ditutupi pada saat dia sholat. Lalu kemudian terbuka, maka di sini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Apabila langsung ditutup, tidak sengaja, langsung ditutup, tidak ada jeda waktu di mana auratnya terbuka, maka hukumnya tidak membatalkan sholat. Atau tidak batal. Hukumnya tidak batal. Tidak batal. Jika langsung ditutup dan dalam keadaan tidak sengaja. Misal seperti tadi, angin kencang bertiup, lalu kemudian sarung kita terangkat sampai ke atas. Dalam keadaan tidak sengaja, lalu setelah kita menyadari, langsung kita tutup. Ya. Yang kedua, apabila tidak langsung ditutup, artinya misal seperti sarungnya terbang sehingga terbuka, dia hanya pakai celana pendek. Kalau dia mau nutup, dia harus ngambil sarungnya dulu, harus jalan terlebih dahulu. Ada jeda waktu di mana auratnya itu terlihat. Maka berarti sholatnya terhitung batal. Sholatnya terhitung batal. Ya. Paham sampai sini? Paham? Bisa dimengerti? Baik, Ustaz ulangi.
Pembatal sholat yang kelima adalah terbukanya aurat yang harusnya ditutup pada saat ketika kita sholat. Dan sebagaimana yang pernah Ustaz jelaskan, aurat itu bisa terbuka karena yang pertama memang pakaiannya lepas, auratnya terbuka, misalnya sarungnya lepas, atau tersisa pakaian yang menerawang, pakaian yang tembus pandang. Misal dia memakai pakaian 2 lapis. Yang pertama sarung di bagian luar, yang kedua adalah pakaian celana di dalam yang juga melewati lutut sampai ke bawah, misalnya celananya agak panjang, namun celananya menerawang atau tembus pandang. Jika misalnya yang pertama ini berarti pakaiannya lepas, tertiup angin, terbuka auratnya, tidak memakai celana lagi kecuali hanya celana pendek. Ini contoh yang pertama. Yang kedua adalah sarungnya lepas, tersisa pakaian yang tembus pandang, dan terlihat bagian dalam auratnya dari bagian luarnya, maka ini juga termasuk kategori terbukanya aurat. Nah, terbukanya aurat ini ada 2 keadaan. Yang pertama, apabila dengan sengaja dia membuka auratnya dengan sadar, misal seperti dia sadar, sarungnya diangkat ke atas, kemudian dia garuk-garuk. Ya, dia sadar bahwasanya dia sedang dalam keadaan sholat, dia angkat sarungnya, kemudian dia garuk-garuk, lalu kemudian sadar meskipun langsung ditutupi, apalagi dibuka lama, sholatnya terhitung batal. Keadaan yang kedua adalah apabila dia tidak sengaja, bukan karena kehendaknya dan bukan karena akibat perbuatannya. Seperti misalnya tertiup angin. Ini juga ada 2 keadaan. Yang pertama, apabila langsung ditutup, seketika dia terlihat auratnya terbuka, langsung ditutupnya, maka berarti sholatnya tidak batal, diteruskan saja sholatnya. Namun apabila tidak langsung ditutup, atau dia tidak mampu langsung menutupnya, karena misalnya sarungnya terbang, tertiup angin sampai saking kencangnya, sarungnya terbang, atau terlepas, karena misalnya pada saat ruku atau sujud, keinjak sarungnya, lalu kemudian terlepas, lalu kemudian dibiarkan begitu saja, tidak diambil langsung, maka sholatnya batal. Ya, batal, dan ini tidak batal. Sampai sini bisa dimengerti? Baik. Sekarang kita lanjut kepada pembatal yang berikutnya. Ini kalau bisa kita selesaikan pembatal sholat dalam pertemuan kali ini. Kemudian yang berikutnya, ini pembatal yang ke-6. Ya. Yaitu disebutkan di sini wa taghyirun niyyati. 6. Wa taghyirun niyyati. Merubah niat. Merubah niat. Ini termasuk dari yang akan membatalkan sholat. Termasuk dari yang akan membatalkan sholat. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan merubah niat? Atau bagaimana gambaran merubah niat yang membatalkan sholat? Yang pertama, di antara gambarannya adalah dia berniat memutus sholatnya, atau dia sudah berniat membatalkan sholatnya. Berniat membatalkan sholat. Ya, pada saat sholat dia berniat sholat. Ini gambaran merubah niat yang pertama. Berniat membatalkan sholat. Kenapa dikatakan merubah niat? Berubahnya di mana? Ya, berubahnya di mana?
Perubahannya adalah apabila kita misalnya berniat, kita ambil misalnya satu contoh sholat subuh. Kita sudah berniat sholat subuh, Allahu Akbar, niat sudah sholat subuh, kemudian di tengah-tengah sholat, di rakaat yang pertama, kemudian kita niat, saya batalkan sajalah sholat saya. Ya, saya batalkan saja sholat saya. Karena misalnya ada rasa-rasa ingin buang air kecil. Kita sudah berniat batal sholat kita. Nah, sejak saat kita berniat membatalkan sholat kita itu, maka sholat kita sudah batal. Meski kita masih dalam keadaan berdiri dan masih dalam keadaan bersedekap. Bisa dimengerti? Ustaz ulangi sekali lagi ya. Yang pertama dari gambaran merubah niat adalah berniat membatalkan sholat. Ini meskipun masih dalam keadaan kita berdiri tegak bersedekap dalam keadaan sholat. Jika sudah berniat membatalkan sholat, maka berarti kita terhitung sudah batal. Contoh, seperti seseorang yang sholat subuh, 1 rakaat dapat, dia sudah berniat, ini sekarang saya sholat subuh, berniat di tengah-tengah sampai rakaat yang kedua, dia rasa-rasa pengen kencing, ada rasa-rasa pengen kencing. Lalu dia berniat di dalam hatinya, sudahlah sholat saya batalkan saja, daripada nanti terlambat, saya pengen kencing, daripada saya terkencing saat sholat berjamaah, sudah saya batalkan sholat saya. Meskipun dia dalam keadaan sholat, tapi sudah berniat, berazam untuk membatalkan sholat, maka berarti sholatnya batal. Perubahannya adalah dari yang awalnya dia berniat sholat, sampai dia berniat merubah membatalkan sholatnya. Sampai sini bisa dimengerti? Angkat tangan kalau bisa dimengerti. Baik. Yang berikutnya adalah ragu dalam melanjutkan sholat. Ragu dalam melanjutkan sholat. Ragu dalam melanjutkan sholat. Kalau yang pertama tadi, dia betul-betul berniat sudah keluar dari sholat. Ini termasuk dari yang membatalkan sholat. Yang kedua, ini nggak sampai berniat untuk membatalkan sholat, tapi dia ragu-ragu antara sedang sholat dan membatalkan. Dia ragu-ragu. Contoh seperti ada orang yang sholat di rumahnya. Misal sekarang kita dalam keadaan pandemi, misal di zona hitam, kemudian kita dalam keadaan tidak nyaman badan, pilek atau batuk, kita tidak berani berangkat ke masjid. Lalu kemudian kita sholat di rumah. Di rumah. Pada saat kita sholat di rumah, misal orang tua kita sedang pergi. Misal kita sisa sendiri di rumah, orang tua kita bekerja. Kita tahu pada saat sebentar lagi nanti ayah kita akan datang. Lalu pada saat sholat, kita sudah berniat, Allahu Akbar, sholat zuhur misalnya, lalu kemudian di tengah-tengah, di 2 rakaat yang sudah kita lewati, masuk ke rakaat yang ketiga, lalu kita teringat, sebentar lagi ayah saya datang. Lalu kemudian di dalam hati kita terbetik atau berniat, kalau nanti ayah saya datang, saya akan batalkan sholat saya. Ana akan batalkan sholat ana nanti kalau ayah saya ketok pintu, karena saya harus bukakan pintu. Berarti di sini dia merubah niatnya yang dari awal yakin, jazm untuk dalam keadaan sholat, dia rubah niatnya menjadi antara sholat dan antara tidak sholat. Kapan? Kalau seandainya nanti ayahnya datang mengetok pintu. Sampai sini bisa dimengerti. Dan ini termasuk yang membatalkan sholat. Jadi harus yakin kalau sholat tidak boleh niatnya antara sholat dan antara tidak sholat. Tidak boleh ketika kita sholat berniat nanti kalau ada yang ketok pintu, ya sudah saya batalkan saja. Atau nanti kalau abah saya datang nanti saya akan batalkan sholat saya. Ini ragu dalam melanjutkan sholat. Ini termasuk yang membatalkan sholat. Sudah bisa dimengerti? Angkat tangan kalau bisa dimengerti. Baik. Berapa yang hadir, Ustaz? 29. Berarti ada 1 yang nggak hadir. Baik. Sudah? Yang ketiga sekarang.
Nah, ini juga termasuk dari gambaran merubah niat atau jenis atau maksud dari merubah niat. Ya. Apabila seseorang merubah niatnya dari satu jenis sholat ke jenis sholat yang lainnya. Merubah, berpindah niat sholat. Misal seperti seseorang yang masuk sholat berjamaah, dia berniat sholat asar. Seorang berniat masuk sholat berjamaah di pondok misalnya atau di masjid, dia masuk untuk sholat asar karena waktunya memang waktu sholat asar. Tiba-tiba dia ingat ternyata dia belum sholat zuhur. Setelah dia ikut sholat berjamaah, sudah takbiratul ihram, dia ikut. Di rakaat kedua, pada sholat asarnya, dia baru ingat ternyata dia belum sholat zuhur. Karena misalnya tertidur. Akhirnya sholat yang tadi awalnya adalah dia berniat dari awal sholat asar, kemudian dirubah niatnya menjadi sholat zuhur. Karena dia merasa dia belum sholat zuhur. Saya rubah niat saya yang sekarang sholat asar, saya rubah menjadi sholat zuhur. Karena tadi memang saya belum sholat zuhur. Maka jika dalam keadaan demikian, berarti sholatnya terhitung batal. Karena ini termasuk dari yang disebut dengan merubah niat. Ya. Sudah? Bisa dimengerti? Angkat tangan kalau bisa dimengerti. Baik. Sekarang Ustadz ulangi ya, biar lebih jelas. Termasuk dari yang membatalkan sholat yang disebutkan oleh penulis di sini adalah wataghyirun niyati, merubah niat. Apa yang dimaksud dengan merubah niat? Gambarannya ada 3. Yang pertama adalah apabila seseorang yang sudah berniat masuk ke dalam sholat, lalu di tengah-tengah sholatnya dia berniat membatalkan sholatnya. Misal seperti seseorang yang di tengah-tengah sholat subuh, lalu kemudian dia ada rasa-rasa ingin kencing. Lalu kemudian dia berniat, sudah saya batalkan saja sholat saya. Tapi dia dalam masih keadaan berdiri dan bersedekap, maka berarti sholatnya terhitung batal. Meskipun dia dalam keadaan masih membaca bacaan sholat, meskipun dia masih dalam keadaan berdiri, melakukan gerakan sholat, jika dia sudah berniat membatalkan sholat, sejak dia berniat membatalkan sholat itu, maka batallah sholatnya. Yang kedua, adalah ragu dalam melanjutkan sholat, ragu-ragu. Seperti tadi contohnya, seseorang yang sholat zuhur di rumahnya, dalam keadaan dia misalnya pandemi seperti sekarang ini, kemudian dia sholat zuhur sendirian, orang tuanya pergi bekerja misalnya, lalu kemudian dia tahu sebentar lagi ayahnya akan datang. Lalu pada saat dia mulai sholat, pas ketika di tengah-tengah sholat, dia teringat sebentar lagi ayahnya akan datang. Lalu dia berkata di dalam hatinya, berniat, nanti kalau ayah saya datang, saya akan batalkan sholat saya. Sejak dia ragu antara melanjutkan sholat dan membatalkan sholatnya, kalau nanti ayahnya datang, maka disitulah sudah batal sholatnya. Karena di situ terdapat perubahan niat yang dari awalnya dia betul-betul berniat sholat, menjadi ragu antara sholat dan melanjutkan sholatnya kalau nanti ayahnya datang. Yang ketiga adalah berpindah dari satu niat sholat kepada niat sholat yang lainnya. Contoh seperti misal seseorang yang berpindah dari niat sholat asar, lalu kemudian pada saat dia berniat sholat asar, tiba-tiba di tengah-tengah sholat dia ingat, saya ternyata belum sholat zuhur, saya ternyata belum sholat zuhur. Akhirnya dia rubah di tengah-tengah sholat, kalau begitu sekarang sholat saya yang 4 rakaat ini saya jadikan sholat zuhur. Maka berarti sejak perubahan niatnya tersebut, maka batallah sholatnya. Bisa dimengerti? Baik. Sisa sekitar 7 menit. Semoga bisa menyelesaikan. Baik, kemudian yang berikutnya. Yang ke berapa sekarang?
Keberapa? Kedelapan ya. Yang ketujuh. Yang ke Tujuh. ya. Tujuh. Oke. Sekarang yang ketujuh. Baik, yang ketujuh adalah istidbarul qiblati. Istidbarul qiblah. Apa yang dimaksud dengan istidbarul qiblah? Membelakangi kiblat atau berpaling dari kiblat arah sholat kita semestinya. Atau yang paling parah adalah sampai membelakangi kiblat. Ya, sampai membelakangi kiblat. Ya. Sampai membelakangi kiblat. Ini yang paling parah. Ya. Misal kiblatnya ke arah mana kiblat? Sana ya. Ya, misal ke sana, lalu kemudian harusnya sholatnya ke arah sana, lalu di tengah-tengah sholat kita berpaling ke arah membelakangi kiblat. Ini termasuk yang membatalkan sholat. Termasuk yang membatalkan sholat. Inilah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika di atas kendaraan ketika beliau melakukan sholat wajib, beliau turun. Beliau turun. Ya. Namun apabila tidak bisa, seperti misalnya kita di atas pesawat, maka ini daripada nanti keluar waktunya, maka itu tidak menjadi masalah apabila kita nanti tiba-tiba pesawatnya berpaling kepada selain arah kiblat. Ya. Jadi intinya yang ketujuh ini adalah istidbarul qiblah, yaitu membelakangi kiblat. Jika seseorang sholat, kemudian dia sampai berpaling, contoh ringannya adalah seperti misalnya seorang wanita atau kita saja, misalnya anak-anak sekalian, misalnya di rumah sholat, lalu kemudian ada yang mengetok pintu, hukum asalnya boleh kita membukakan pintu apabila gerakannya tidak terlalu banyak. Misal kita sholat di dekat pintu, kita bukakan pintu, kemudian gerakannya tidak terlalu banyak, ini boleh. Tapi kalau seandainya pintunya di belakang, lalu kemudian pada saat sholat kita berpaling menghadap pintu, kemudian kita bukakan pintu balik lagi, maka ini termasuk dari yang membatalkan sholat. Baik, sekarang kita lanjut yang ke-8. Yang ke-8 adalah al-uklu, ya, wasyurbu. Ya, al-uklu di sini apa namanya? Bisa al-aklu, bisa al-uklu, tapi yang lebih tepat adalah cetakannya di sini, yaitu al-uklu wasyurbu, yaitu makan dan minum pada saat sholat, termasuk dari yang membatalkan sholat. Ya. Termasuk dari yang membatalkan sholat. Ya. Makan dan minum di dalam sholat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, apabila makan dan minumnya banyak, ya, yang dimakan dan diminum itu banyak pada saat sholat. Misal anak-anak sekalian pada saat sholat haus, lalu kemudian ambil gelas yang di sampingnya, lalu kemudian minum banyak sampai habis satu cangkir besar misalnya. Atau makan pas lagi sholat lapar, lalu kemudian ambil roti, buka rotinya, makan sampai habis satu potong roti. Ya. Maka di sini sholatnya batal. Apabila yang dimakan adalah banyak, maka sholatnya batal secara mutlak. Apa yang dimaksud batal secara mutlak? Baik itu adalah dalam keadaan jahil ataupun dalam keadaan tahu. Baik dalam keadaan lupa ataupun dalam keadaan ingat. Ya. Baik dalam keadaan jahil ataupun dalam keadaan tahu. Jahil artinya adalah
dia tidak tahu hukum bahwa makan dan minum itu membatalkan sholat. Jika yang dimakan itu banyak, jika yang diminum itu banyak, baik dia dalam keadaan tidak tahu hukum sholat bahwa makan dan minum itu membatalkan sholat, ataupun dia dalam keadaan tahu, baik dia dalam keadaan lupa dia sedang sholat, ataupun dia dalam keadaan ingat, jika yang dimakan itu banyak, maka berarti hukumnya sholatnya adalah batal. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua. Ya. Jika yang diminum atau dimakan adalah sedikit. Sedikit. Tidak banyak. Kalau yang tadi banyak, kalau yang ini sedikit. Maka jika dia makan dan minum yang sedikit ini dalam keadaan jahil atau lupa bahwa dia sedang dalam keadaan sholat, atau jahil tidak tahu hukumnya bahwa kalau makan dan minum itu membatalkan sholat, tapi yang dimakan dan diminum sedikit, maka sholatnya tidak batal. Namun apabila dia dalam keadaan tahu dan sengaja, artinya tidak lupa, maka meskipun yang dimakan itu sedikit, tetap sholatnya terhitung batal. Tetap sholatnya terhitung batal. Ustadz ulangi sekali lagi. Terakhir ini mungkin kita cukup sampai nomor 8 saja. Karena waktunya tidak cukup. Masih ada sekitar 2 atau 3 lagi. Ya, Ustadz ulangi biar jelas. Pembatal sholat yang ke-8 adalah makan dan minum. Ada 2 keadaan orang yang makan dan minum dalam keadaan sholat. Yang pertama adalah apabila yang dimakan dan diminum banyak, maka hukumnya batal secara mutlak. Meskipun dalam keadaan dia jahil, tidak tahu bahwa makan itu membatalkan sholat, apalagi kalau dia tahu makannya banyak, habis itu tahu, kemudian baik dalam keadaan lupa ataupun dalam keadaan ingat atau sengaja. Ini kalau yang dimakan banyak, yang diminum banyak, sholatnya batal langsung secara mutlak. Keadaan yang kedua adalah apabila yang dimakan dan diminum itu sedikit. Yang dimakan atau diminum itu sedikit. Misal seperti ya sedikit ini ya. Kalau dalam keadaan jahil atau lupa tidak batal. Jahil, lupa, tidak sengaja itu tidak batal. Misal seperti ada makanan yang nyelip, lalu kemudian tidak sengaja tertelan oleh kita, maka terhitung tidak batal. Adapun kalau seandainya dia dalam keadaan tahu, sengaja, makanan misalnya ada 1 ekor ikan lagi terselip di dalam mulut, 1 ekor ikan teri atau 1 ekor ikan kecil. Lalu kemudian dia sholat, dia tahu kalau dia makan akan membatalkan sholat. Lalu kemudian dia sengaja dikunyah itu ikan, dinikmati pada saat sholat. Maka berarti sholatnya terhitung batal. Ya, bisa dimengerti sampai sini? Angkat tangan kalau bisa dimengerti. Baik, ya insya Allah pertemuan yang akan datang. Sampai ketemu pada pertemuan yang minggu depan. Sekian dari Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.